Pada tahun 2006, Umar Hasan Saputra, seorang dosen IPB, mengklaim menemukan pupuk yang mampu menyuburkan tanah dan meningkatkan hasil panen padi hingga 17 ton per hektar. Penemuan ini dipandang dapat menjadi solusi bagi krisis pangan di Indonesia. Presiden SBY yang terpukau dengan penemuan itu lalu memerintahkan para menteri dan jajaran gubernur untuk mendengarkan presentasi dari Umar dan memerintahkan para petani untuk menggunakan produk pupuk yang dianggap inovatif ini. Sayangnya, hasil uji coba yang dilakukan oleh Departemen Pertanian menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Pupuk ini justru dapat merusak tanah karena hanya mengandung 1 dari 26 unsur minimal produk pupuk. Produk ini terbukti tidak memberikan manfaat seperti yang digembor-gemborkan, padahal pupuk ini sudah terlanjur tersebar di kalangan petani. Pada sekitar tahun 2007 hingga 2008, di mana harga BBM naik di Indonesia, muncul Djoko Suprapto yang diklaim menemukan bahan bakar dari air yang dinamakan Blue Energy. Penemuan ini digadang-gadang dapat mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap minyak dan bahan bakar fosil. Pria asal Nganjuk itu mengklaim bahwa dirinya dan timnya bisa mengubah air menjadi bahan bakar alternatif. Terdiri dari alat pembangkit listrik bernama Jodipati dan bahan bakar air bernama Banyugeni. Presiden SBY sempat mengundang Djoko ke kediamannya untuk menjelaskan Blue Energy. SBY bahkan membuat tim khusus yang dipimpin oleh staf khusus Presiden, Heru Lelono, untuk menindaklanjuti penemuan ini, dengan membangun infrastruktur produksi, serta menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah. Bahkan, nama Blue Energy adalah nama pemberian dari SBY. Blue Energy pun menjadi isu nasional dan sempat dipamerkan kepada dunia dalam konferensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim di Nusa Dua Bali pada tahun 2007. Nyatanya, bahan bakar air yang diciptakan oleh Djoko hanyalah konsep sederhana dari elektrolisis, sama seperti yang dilakukan oleh Stanley Meyer di tahun 1980-an atau Nikuba yang baru-baru ini viral. Pada akhirnya, diketahui bahwa proyek Blue Energy adalah penipuan. Djoko terbukti telah menipu Rektor UMY, Khairuddin Basori, dengan menawarkan pembangkit listrik yang diklaim mampu menghemat biaya setengah dari biaya PLN. Sayangnya, alat itu ternyata tidak bisa difungsikan. Atas kasus penipuan itu, UMY menderita kerugian 1,3 miliar dan Djoko pun harus mendekam di penjara selama 3,5 tahun. Belum lama tertipu pupuk Saputra dan Blue Energy, pemerintahan SBY kembali tertipu dengan penemuan padi unggul bernama Supertoy HL2 karya Supriyadi alias Toyong. Padi ini diklaim bisa dipanen 3 kali dalam sekali tanam dengan produksi di atas 10 ton per hektar. Benih padi Supertoy ini disebut adalah hasil persilangan dari benih padi Rojolele dan Pandan Wangi. Dianggap sebagai masa depan pangan yang cerah untuk Indonesia, PT Sarana Harapan Indopangan ditunjuk pemerintah untuk pengembangan program Supertoy. Komisarisnya adalah Heru Lelono, orang yang sama yang mengenalkan SBY kepada Blue Energy. Panen perdana Supertoy di Jawa Tengah dihadiri langsung oleh SBY, Ibu Ani, jajaran menteri serta pejabat daerah. Sayangnya, di panen kedua, padi itu tak berisi alias kopong. Para petani di Desa Gerabak, Jawa Tengah, lakukan protes karena merasa tertipu ratusan juta rupiah. 100 hektar tanaman padi Supertoy siap panen ternyata tak berisi. Bulirnya hampa, petani marah dan membakar padi mereka. Dalam 3 tahun berturut-turut, SBY tertipu 3 penemuan dahsyat. Lantas yang jadi pertanyaan, bagaimana sampai 3 temuan tersebut bisa masuk ke istana? Ada satu nama yang kemudian dianggap bertanggung jawab, yaitu Heru Lelono. Staf khusus presiden ini ditengarai yang membawa informasi ketiga penemuan itu ke istana. Sebab dia pula lah yang menjadi pimpinan dari proyek Blue Energy dan padi Supertoy. Publik di Indonesia sempat dibuat bangga atas prestasi seorang anak bangsa bernama Dwi Hartanto. Mahasiswa yang menuntut ilmu di Teknik Universiteit Delft Belanda ini mengaku mendulang banyak prestasi di bidang teknologi kedirgantaraan. Dirinya mengaku terlibat dalam perancangan pesawat tempur generasi terbaru, memenangkan lomba riset teknologi satelit dan roket, serta menjadi asisten profesor di kampusnya. Yang Anda lakukan selama 7 tahun, itu apa saja Mas Dwi? Mostly seputar domain riset saya di roket teknologi dan
satellite development, jadi seputaran bikin roket dan satelit. Membuat roket dan satelit. Ya. Ketenaran Hartanto membuat dilulukan oleh banyak pihak hingga diundang ke stasiun TV nasional. Namun, hal tersebut rupanya memancing kecurigaan para sejumlah rekan Dwi di Perhimpunan Pelajar Indonesia Delft. Penelusuran mereka menemukan beberapa kejanggalan. Satu persatu kedok Dwi pun terbongkar. Dwi Hartanto, mahasiswa doktoral asal Indonesia di Belanda yang disebut-sebut sebagai The Next Habibie, sempat mengklaim berhasil meraih berbagai prestasi membanggakan di bidang dirgantara. Namun ternyata kisah manisnya selama ini hanyalah bohong belaka. Segudang prestasi dan pencapaian membanggakan itu ternyata hanya kabar bohong. Dwi Hartanto akhirnya menyampaikan permohonan maaf. Dia mengaku memberikan informasi yang tidak benar, tak akurat dan cenderung melebih-lebihkan, khususnya soal prestasinya di bidang dirgantara dan keilmuan soal roket. Dwi mengaku berbohong mengenai kemenangan di kompetisi antar badan antariksa di Jerman pada 2017. Paten beberapa teknologi, serta pengembangan jet tempur generasi ke-6 juga diakuinya sebagai tidak benar.